Oke, siap Bapak Ibu ya. Semangat, semoga antusiasnya terus terjaga sampai akhir nanti, kurang lebih sampai jam 9 lebih sedikit. Kita akan belajar bersama guru kita, maka saya menganjurkan Bapak Ibu untuk tidak sambil-sambil, betul-betul fokus ya. Buka kameranya, siapkan catatan, dan tunjukkan sikap belajar dengan menyimak sepenuhnya, nggak nyambil-nyambil. Baik, kepada guru kita yang kami muliakan, Ustadz Abdul Somad, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, di Riau, Bapak Ibu, Abang Kakak Adik, sahabat Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam ini, ketika hidup terasa kehilangan harapan. Apa obatnya? Pembahasan pertama, saya melihat beberapa orang dengan ringannya ngomong, nggak usah terlalu mikirkan masa depan. Yang penting belajar aja serius. Masa depan Allah yang ngatur. Tapi bapaknya kaya. Jadi enggak matching omongannya itu. Pembahasan model begini ini tidak bisa pakai teori. Tidak bisa pakai kertas. Pembahasan model orang kehilangan harapan. Memang dalam hidupnya dia pernah mengalami kehilangan harapan. Jadi kalau anak orang kaya, anak pejabat, orang yang berkecukupan, ngomong tema ini, dia nggak layak ngomong ini. Karena dia tidak pernah kehilangan harapan. Ada bapaknya, ada emaknya, ada relasinya, ada koleganya, ada kenalannya, ada ordalnya. Dia nggak pernah kehilangan harapan. Saya hanya membahas yang pernah saya alami. Makanya beberapa pembahasan, ya bukan bidang saya, nggak saya bahas. Tapi tema yang diberikan ke saya malam ini, ketika hidup terasa kehilangan harapan. Saya waktu mendapat judul ini, ketika hidup merasa kehilangan harapan. Pernahkah saya mengalami ini? Ya, saya pernah mengalami hidup kehilangan harapan. Enggak ada tempat berharap. Pulang dari Maroko, ijazah S2, 2007, umur 30 tahun. Mampir ke Brunei 40 hari. Enggak ada harapan, enggak diterima dimanapun. Sudah masukkan lamaran. Pulang ke Riau, enggak ada harapan. Enggak punya kenalan, enggak punya relasi, enggak punya ordal. Di UIN enggak ada kenalan, di UIR enggak ada kenalan. Merantau ke Jakarta, berbekal perkenalan beberapa sahabat. Nah, jadi ketika saya dikasih judul ini, berarti saya harus cerita bagaimana ketika saya sedang dalam keadaan hidup hilang harapan. Apa obat saya waktu itu? Ini pembahasan yang pertama. Bahwa ini bukan teori. Ini adalah true story, kisah nyata kehidupan orang. Jadi kalau mau nanya model begini, tanya sama orang yang pernah mengalaminya. Kalau ungkapan Said Qutb, lam ya'rif man lam yadhuq. Enggak tahu kalau enggak pernah merasakannya. Gimana rasanya makan gargir? Enggak bisa cerita kalau hanya sekedar melihat gambarnya di internet.
gimana rasanya makan escargot? Nggak tahu. Nah, jadi kita jangan salah tanya, jangan salah narasumber. Kalau sekedar ngomong, ngolah kata, banyak. Banyak tuh saya tonton di video. Jangan terlalu dipikirkan masa depan. Hidup sudah ada yang ngatur. Allah ngatur kita. Sama macam Dacil. Dacil itu kan pandai ngomong, dai cilik itu. Orang bapaknya ada di situ, maknya ada. Kita serahkan semuanya pada Allah katanya. Ayahnya, emaknya ada di situ. Bukan saya menyepelekan Dacil, suka saya untuk latihan pidato ya. Tapi kalau untuk belajar hidup ya nggak bisa. Gimana kita mau belajar bekayuh sama orang nggak pernah naik sampan? Gimana kita mau belajar keseimbangan sama orang nggak pernah naik sepeda? Ini masalah menjalani hidup. Mesti orang yang pernah menjalaninya. Mengena sekali judul ini ke saya. Karena saya pernah mengalami hidup kehilangan harapan. Sudah nggak ada harapan. Oke, ini pembahasan pertama. Jangan salah nanya. Kalau mau nanya tentang ini, tanya sama orang yang memang pernah kehilangan harapan. Sekarang pembahasan yang kedua. Apa obat saya waktu itu? Obat saya waktu itu adalah saya meyakini bahwa ada Allah. Saya ulang-ulang itu ayatnya. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa. Ada Allah. Al-Qayyum. Dia mengatur hidup saya. Dia bukan cuma mencipta saya. Dia bukan pabrik pena yang setelah dicetak dia pun nggak tahu pena ini sekarang berada di mana. Dia bukan pabrik baju yang sudah dia jahit, habis itu dia pun nggak tahu baju ini di mana. Aku ini punya Allah, Al-Qayyum. Allah mengatur hidupku. Saya ngomong sendiri. Aku punya Allah, Allah mengatur hidupku. Allah ngasih makan cacing dalam tanah. Allah ngasih makan ulat dalam pokok kayu. Allah ngasih makan burung di awan. Allah ngasih makan ikan dalam air. Aku punya Allah. Mindset, pikiran ini mesti diluruskan. Aku punya Allah. Ayat kursi itu paling mujarab, itu paling mantap ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Allah la ilaha illa huwa. Tak ada Tuhan selain dia. Al-Hayyu, dia maha hidup. Al-Qayyum, dia mengatur hidupku. La ta'khudhuhu sinatun, dia tidak mengantuk. Wala naum, dia tidak tidur. Aku susah, aku miskin, aku melarat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dia maha kaya, dia punya langit, dia punya bumi. Aku sekarang enggak ada yang nolongku. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Siapa yang bisa menolong kalau bukan karena izin dia? Kalau dia izin, semua bisa menolong aku. Tahukah dia tentang kesusahanku? Tahukah dia apa yang ada di pikiranku? Tahukah dia apa yang ada di hatiku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dia maha kuasa mengatur planet-planet, matahari, bulan, bintang-bintang, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Dia maha kuasa. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Dia tidak berat untuk mengatur aku. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Saya ulang-ulang ayat kursi itu. Saya baca terjemahnya, saya pahami maknanya, saya baca tafsirnya untuk menguatkan pikiran saya. Itulah obat. Itulah obat dari segala obat. Obatnya ada dalam Quran. Saya bukan menyepelekan psikiater, psikolog. Mereka juga manusia, mereka juga punya masalah. Tapi ilmu mereka memang ilmu kejiwaan. Konsultasi sama mereka bagus. Tapi kembali kepada Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa
Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Obatnya ada dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Baca surat Hud ayat 6. Surat Hud ayat 6. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi. Segala makhluk yang melata di atas muka bumi ini. Yang di dalam tanah, yang di pokok kayu, yang di timbunan, yang di parit, yang di comberan. Wa ma min dabbatin fil ardi, semua yang melata di atas muka bumi ini. Illa 'ala Allah rizquha. Allah menjamin rezekinya. Baca sekali enggak tenang, ulang lagi. Baca lagi, kuatkan lagi. Oke, kita masuk pembahasan yang kedua. Apa lagi yang bisa menguatkan ketika kehilangan harapan? Wasta'inu bis sabri. Minta tolong dengan surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri, minta tolong dengan nahan. Nahan mulut. Karena mulut ini mau ngomong aja, kok begini, kok aku, kok enggak lulus. Kenapa? Nahan. Ini juga ditahan. Ini mau numbuk dinding aja. Ini mau numbuk meja aja. Nahan. Sabru tadi nahan. Pikirannya juga ditahan. Bercakap dia di kepala ini ngomong, dia ngomong terus dalam. Di kepala ini berkecamuk dia di dalam. Kok aku nggak lulus ya? Aku kurang apa lagi ya? Aku udah S1, aku udah S2. Aku udah pontang-panting di Mesir. Aku sudah ke Maroko. Aku sudah jujur, aku sudah amanah, aku sudah ibadah. Kok aku nggak lulus? Kepala. Itulah yang nggak bisa dirasakan orang yang nggak pernah susah itu. Nah, nggak usah dia ngajari kita berenang. Dia pun kalau dicampakkan ke laut mati. Gimana pula dia mau ngajari kita hidup? Orang dia hidupnya nyaman, adem, ayam, tenang, senang, kenyang, lenang. Jadi tahan, berusaha untuk menahan. Wasta'inu bis sabri. Nahan. Tahan pikiran untuk tidak. Tahan mulut. Tahan. Itu makanya kadang ada orang nggak mau dia ketemu orang dulu. Aku jangan ketemu dulu lah. Kenapa? Takut dia nggak terkendali ini nanti omongan ini. Aku mau calling down dulu lah. Saya paham itu. Saya paham itu karena saya pernah berada pada titik-titik itu. Nengok orang pun malu kita. Malu nengok orang. Takut nanti nggak terkendali emosi ini. Lepas dia. Meletup dia. Meledak dia. Kadang untuk menahan itu kita perlu sendiri. Nahan. Wasta'inu bis sabri. Nahan. Al-Baqarah ayat 45. Yang pertama tadi, bicara masalah ini mesti orang pernah susah. Yang kedua, yakin Allah mengatur. Yang ketiga, nahan. Yang keempat, setelah mampu menahan, wassalah. Yang keempat adalah sholah. Sholah itu artinya menegakkan tulang belakang. Sholah, tegak tulang belakang. Jangan baring, scroll, jangan. Tarik selimut, apalagi sampai pakai narkoba, makan pil anjing gila, nyanyi nggak tentu arah, jereng, jangan. Tegakkan tulang belakang, sholah ini tulang belakang. Bangkit dari tempat tidur, bangun, mandi. Ini dari pagi nggak mandi, nanti siang lah, nanti sore lah, nanti malam lah. Sholat, ngapain sholat? Tuhan kayaknya sedang nggak berpihak ini.
Malas saja bawaannya. Ini udah ditempel setan ini. Maka sholat itu kan sholat Pak Ustadz. Iya, sholat. Sholat itu artinya menegakkan tulang belakang. Bangkit, mandi, wudu, sholat. Allahu Akbar. Kuat untuk ngusir setan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Kalau Engkau tidak buat aku macam ini, aku lupa sama Engkau. Ar-Rahmanir Rahim, Kau masih sayang sama aku ya Allah. Kau masih kasih sama aku ya Allah. Maliki Yaumiddin, keadilan nanti di akhirat. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau aku bisa minta tolong. Aku tidak bisa minta tolong sama keluarga. Aku tidak bisa minta tolong sama pejabat. Aku tidak bisa minta tolong sama orang kaya. Kawan-kawan lari semua. Kawan ketawa banyak, kawan makan banyak, kawan susah tak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, lapangkan dada. Wa wada'na 'anka wizrak, angkat beban. Wa rafa'na laka dzikrak, angkat nama baik. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Segala kesulitan, kesusahan, kepayahan, ribet, jelimet, susah, payah, ada kemudahan. 2 kali ada kemudahan. Fa idza faraghta, kalau selesai dari satu masalah, fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Jangan sembahyangnya diam. Dan begitu. Bangkit, semangat. Memang bawaannya kalau lagi bawaannya memang ya maunya selonjoran, tiduran. Apalagi ada yang nawar-nawari ini ada cairan kebahagiaan nih. Oh, habislah. Nauzubillah. Yang kelima, surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kelima, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tadi nih. Yang kedua nih. Nih. Yang ketiga nih. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabil, Ya Basir, Ya Rafi, Ya Mu'izz, Ya Mudz, Ya Sin, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk supaya mengusir semua yang ada. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Untuk menguatkan, menghalau segala bisikan-bisikan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baca ayat 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasil khannas alladzi fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
supaya jangan kehilangan harapan. Oke, kita lanjutkan. 6. Surat Al-Insyirah, Asy-Syarh, Alam nasyrah laka sadrak. Ayat yang ke-7. Fa idza faraghta fansab. Jangan ada kosong. Kosong tempat setan. Rapatkan shaf. Seddul khalal. Seddul khalal, tutup celah. Kosong, masuk setan. Jangan sampai ada kosong. Cari botol-botol kosong. Balikkan. Potong. Tanam kangkung. Piara ikan. Nanam bunga. Jangan sampai kosong. Kalau kita tanam kangkung, besok pagi nampak dia bercabang, ada harapan. Tanam toge, apalah model toge, ada harapan. Mengalihkan pikiran, pikiran yang ke sana, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Saya pernah nanam bunga, saya pernah nanam jagung. Untuk apa? Untuk mengalihkan pikiran. Yang sebelumnya sibuk, gak sempat, alihkan, menulis. Makanya Presiden B.J. Habibie menulis. Pergi dia ke psikolog, psikiater, suruh nulis. Apa saja kenangan dengan almarhumah Ibu Ainun, suruh nulis. Akhirnya tulis kenang-kenangan. Karena kalau tidak pikiran. Dan saya menulis. Apalah yang Ustaz tulis waktu itu? Ini saya tulis. Ini saya tulis bulan April, Mei, Juni, Juli. April, Mei, Juni, Juli. Kerja saya cuman sholat, makan, nulis, sholat, makan, nulis, sholat, makan, nulis. 600 halaman. Tulis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat, makan, tulis lagi. Jangan kosong. Kosong, setan masuk. Fa idza faraghta fansab. 7. Surat Al-Asr. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tawasaw, saling mengingatkan, saling. Ada sahabat, kawan, teman, kerabat yang bisa saling berbagi, teman tempat bagi cerita. Dia nggak ada ngomong, dia diam aja. Aku sedang begini, begini, begini. Iya, betul. Iya, insya Allah ada hikmahnya. Sabar. Tapi selesai kita cerita tuh, plong. Kita udah menumpahkan semua yang ada di sini, semua yang ada di sini ditumpahkan di sini. Ada orang model begitu. Ada orang alim, berilmu, tapi kita ngobrol nggak enak. Ada orang yang tidak terlalu berilmu, biasa aja, tapi kalau kita ngomong, ngobrol, pelong kita, lapang dada kita. Alhamdulillah aku setelah, makanya saya kalau ada orang ngomong ke saya dengarkan aja. Ya insya Allah ada hikmahnya. Sama-sama kita berdoa pada Allah. Kenapa? Dia ngomong ke saya berarti dia trust sama saya. Berarti dia tenang cerita ke saya. Berarti dia percaya ke saya. Dan saya pernah mengalami itu. Dan gak bisa semua orang saya percaya. Ada orang-orang pilihan. Berarti dia sudah milih saya.
Saya bisa merasakan itu karena saya juga pernah memilih orang. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang terakhir, yang ke-8. Walaupun kita sedang susah, coba nolong orang. Gimana kita bisa nolong orang? Kita pun sedang susah. Coba aja tolong orang. Nolong pakai duit nggak ada duit. Ya nolong pakai tenaga. Tenaga pun kita sudah. Nolong pakai ngomong. Sabar ya. Walaupun kita sedang babak belur ini. Coba tolong orang. Nanti terasa itu pertolongan Allah turun. Datang pertolongan Allah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan pertolongan. Idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan Allah. Wal fath, kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang pertolongan Allah, jangan lupa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanallah, 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 wastaghfir, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Innahu kana tawwaba. Allah Ta'ala menerima segala taubat-taubat. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ingat Allah, supaya kita merasa lemah enggak berdaya, supaya kita enggak merasa angkuh sombong, supaya kita merasakan nikmatnya munajat kepada Allah. Enaknya minta sama Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah. Rasa-rasa enggak putus Allah itu dari mulut. Allah. Enaknya menyebut Allah itu waktu sedang susah itu dah. Enggak putus dia. Ya Allah. Saya perasaan enggak pernah gitu Pak Ustadz. Berarti belum sampai ke judul ini. Jangan-jangan yang buat judul ini pun orang nggak pernah susah. Kalau pernah susah itu enak sekali sholat itu. Sujud itulah yang paling enak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal. Mungkin itulah kenapa orang-orang yang dekat dengan Allah itu hidupnya banyak susah. Kenapa? Ya karena Allah mungkin senang mendengar orang itu minta sama Allah itu tulus gitu. Karena dia memang nggak ada harapan lagi. Itulah orang yang paling tulus. Itulah orang yang paling ikhlas. Karena tidak ada selain Allah. Kalimatnya pun udah nggak tahu lagi bilang apa lagi. Itulah kalau bahasa orang Medan udah nggak bisa bilang pisang lagi, udah nggak bisa bilang pisang, cuman pis aja, pis, nggak bisa sampai pisang, saking susahnya. Satu-satunya kalimat yang paling enak diucapkannya adalah Allah. Insya Allah kalau dilaksanakan yang lapang pikiran hati insya Allah. Ketika hidup terasa kehilangan harapan, apa obatnya? Inilah dia obat. Jangan depresi, jangan anxiety, jangan bunuh diri, jangan pakai narkoba, jangan sabu-sabu, jangan terjun dari lantai 18. Ini obatnya.
Insyaallah. 2042 saya kembalikan ke Bang Alvin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran atas nasihatnya Ustadz untuk tema kita malam hari ini. Mudah-mudahan ini betul-betul merasuk ke dalam dada kita, menjadi obat ya dengan segala kegelisahan, segala problematika yang hari ini kita hadapi ya masing-masing. Dari 8 nasihat tadi yang sudah disampaikan, semoga benar-benar bisa kita maksimalkan untuk diamalkan Bapak Ibu. Insya Allah. Kita masuk Bapak Ibu ke sesi diskusi, sesi interaktif, sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang bergabung via Zoom ini. Boleh untuk buka kamera dan angkat tangannya ya, raise hand. Saya akan tunjuk. Pertama, ini paling pertama dari tadi, Ibu Lestari, Ibu Uce Lestari dari Jambi. Silakan Ibu dibuka mic-nya. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita pada malam hari ini kita diberi kesehatan dan Amin. keselamatan dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, mungkin saya sedikit bercerita tentang yang keadaan ini pernah saya alami, Ustadz. Yaitu salah satunya Ustadz dulu pernah selesai kuliah memang tahun 2005 itu pengennya menjadi PNS, Ustadz. Iya. Jadi setiap tahun itu selalu diikuti tes PNS sampai akhirnya bisa terutama yang menjadi dosen ya Ustadz ya. Iya. Diikuti terus sampai berapa kali ya Ustadz sampai wawancara. Tapi itu selalu tiap sholat itu doa yang selalu saya panjatkan Ustadz, selalu menjadi PNS. Tapi nyatanya sudah di batas usia 35 tahun Ustadz, sudah di batas akhir, itu yang sangat saya kecewa sekali sampai hilang harapan saya Ustadz. Karena saya sudah di tahap ketiga, di tahap wawancara. Kemudian saya tidak terpilih menjadi PNS. Jadi usia pun tidak bisa lagi untuk kedepannya karena kan kalau S2 sampai 35 ya Ustadz ya. Jadi disitulah hilang harapan saya sampai saya merasa kadang itu tadi Ustadz mungkin rasanya kata Ustadz kan katanya kalau kita itu ada banyak bisikan-bisikan setan ya tak Ustadz ya. Jadi kadang merasa kenapa Allah ini tidak adil. Padahal saya sudah berusaha, sudah ini berdoa tidak putus asa, kok ayo Allah tidak sayang. Kadang seperti itu Ustadz. Jadi kadang berpikir sampai akhirnya saya pun juga artinya sudahlah mungkin garis tangan sudah tidak menjadi PNS lagi, PNS gitu Ustadz. Tapi di saat saya tidak meminta lagi Ustadz, di tahun di umur usia saya 42 tahun, kenapa tiba-tiba saya dikabulkan doa itu Ustadz, tapi ya tidak menjadi yang menjadi ASN juga, tapi di kategori P3K Ustadz. Jadi di saat itu waktu pengumuman ya rasanya itulah kebahagiaan yang tidak bisa diapakan lagi Ustadz, yang artinya yang dulu yang kita harap-harapkan dan idam-idamkan ternyata kita tidak ada harapan lagi, ternyata dikabulkan Ustadz. Jadi itu sedikit cerita Ustadz. Jadi rasanya sangat luar biasa sekali, kadang menyalahkan diri sendiri, kadang menyerahkan juga kenapa begini gitu Ustadz ya. Jadi itulah sedikit yang saya ingin ceritakan Ustadz. Kemudian ada lagi juga Ustadz, misalnya kalau seandainya Ustadz setiap kita berdoa setiap hari, setiap 5 waktu doa yang kita itu kita panjatkan tidak dikabulkan juga Ustadz. Kadang rasanya kayak mana ya Ustadz ya, sudah berpuluh tahun misalnya, kenapa kok tidak, kadang apa yang salah itu, bagaimana caranya Ustadz ya tadi mungkin yang caranya untuk apa namanya bisa meyakinkan kita gitu Ustadz. Nah kemudian yang pertanyaan kedua ya Ustadz, ini agak melenceng sedikit dari tema. Nah kebetulan kan Ustadz
saya kan ini berprofesi jadi dosen Ustadz. Jadi kan selama 10 tahun ini kan banyak mendapatkan hibah dana riset gitu Ustadz ya. Jadi ini yang menjadi apa saya Ustadz. Artinya yang menjadi pertanyaan setiap tahunnya, pertama kan kalau untuk dosen itu kan Pak Ustadz, apanya kan kita salah satu kan luar apa pe- apa namanya yang RAB gitu Ustadz untuk laporan keuangan tuh Ustadz ya. Jadi kan kalau kita namanya itu kan melakukan riset, kadang kan ada beberapa yang masalah artinya itu untuk kwitansi itu kan kadang kan ada yang tidak sesuai gitu Ustadz. Jadi padahal artinya yang kita dapatkan hibah itu luaran yang kita dapatkan itu tercapai semua Ustadz. Tetapi misalnya ada beberapa yang memang kita paksakan untuk pembuatan kwitansi yang tidak sesuai gitu Ustadz. Jadi kalau menurut Ustadz, apakah uang yang kita dapatkan itu halal atau bagaimana Ustadz? Ini pertanyaan saya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ada kawan saya dulu waktu di Mesir minta jadi petugas haji. Ya Allah, luluskanlah aku jadi petugas haji. Tahun 2002 nggak dapat. Sekarang kerja di Kementerian Haji. Jadi dia cerita ke saya, Mat, WA saya beberapa hari yang lalu, Mat, ternyata semua doa kita itu dikabulkan Allah. Bahkan lebih dari yang kita minta. Kenapa kau bilang begitu? Aku dulu minta jadi petugas haji dari Kairo. Nggak lulus. Sekarang aku jadi petugas haji. Lebih dari yang... Jadi Allah itu ngasih sesuai ilmu Allah. Kapan, di mana, tahun berapa, berapa dosisnya, itu urusan Allah. Kita hanya minta aja. Banyaklah orang dalam hidup ini mengalami berbagai hal. Saya banyak hal yang saya dulu inginkan, terkabulnya sekarang. Dan setelah saya renung-renung, ya untung sekarang. Kalau dulu mungkin saya jadi rusak. Jadi menurut ilmu Allah. Nah, ngikut Allah, ngikut kemauan Allah itu apa namanya? Itu namanya ridho. Nggak ngelawan. Tapi bukan berarti nggak minta, itu ngambek namanya, merajuk. Tetap minta sama Allah. Tetap minta, tapi ya serahkan sama Allah SWT. Ridha namanya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan beri apapun yang kau mau kalau kau ridha. Laporan dosen itu 6 bulan sekali. Setiap 1 semester ngelapor pengajarannya berapa SKS, penunjangnya berapa, pengabdian masyarakatnya berapa, penelitiannya, nah ini kenanya di penelitian. Pemerintah ngasih penelitian 200 juta. Kemudian fotokopinya cuma 1 juta, dibuat fotokopi 10 juta. Kebetulan naik ke tempat lokasi penelitian naik motor. Dibilang di situ naik, entah naik pesawat, entah apa, dia bilang, pokoknya gimana supaya duit 200 juta ini habis. Jadi kementerian ini aneh juga memang. Mestinya kalau penelitian, yang dilaporkan itu kan hasil penelitiannya. Ini yang dilaporkan itu penting memang, hasil uang itu penting. Tapi orang lebih sibuk melaporkan hasil uangnya. Fotokopinya berapa, nginap di tempat penelitian itu. Sebetulnya nginapnya cuma 1 malam. Tapi gimana supaya duit ini habis 200 juta ini?
Dibuat nginapnya seminggu. Gimana caranya? Mainlah sama orang hotel. Orang hotel ngasih kwitansi seminggu. Ustadz kok tahu? Jangan-jangan Ustadz main juga? Ini enggak, saya enggak pernah. Saya dosen dari 2008 sampai 2019 saya keluar mengundurkan diri. Saya enggak pernah ngambil penelitian. Sekalipun saya enggak pernah ngambil. Loh, terus gimana Ustadz laporan kinerja dosen? 60 dosen Fakultas Usuluddin. Dosen pertama yang ngasih laporan tiap semester, nih orangnya Abdul Somad. Ngajar nggak pernah kurang, pengabdian nggak pernah kurang, penunjang nggak pernah kurang, penelitian nggak pernah kurang. Gimana cara Ustadz penelitian? Ustadz sendiri nggak pernah neliti. Saya nulis buku. Saya nulis buku. Setiap semester buku saya keluar. Terus ditanya, mana penelitian Anda? Ini buku saya. Itu buku saya semua tuh. Mau dibawa ke Mary tak cukup segini tingginya. Itu buku saya semua. Saya nulis buku. Jadi kalau mau selamat dari duit-duit haram ini, nulis buku. Nah, itu jurus pertama. Jurus yang kedua, kalaupun memang mau neliti juga, pakailah duit negara itu. Berapa yang habis, laporkan. Fotokopi 1 juta, ya 1 juta. Keluar kota 5 juta, ya 5 juta. Nah itu. Nggak habis duitnya, balikkan. Nanti dikorupsi mereka. Iya. Pokoknya jangan ambil yang bukan hak milik kita. Diambil juga, macam-macam nanti jadinya. Pokoknya hidup ini lurus-lurus saja lah. Nggak enak juga Pak Ustadz, orang lain nipu, masa kita lurus? Inilah setan ini. Nah, saya masalah penelitian ini buktinya selesai dengan nulis buku, selesai. Saya keluar dari dosen bukan karena penelitian, bukan karena melanggar, bukan karena absen, tapi karena sebab politik. Demikian Ibu, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Supaya efisien waktunya, saya langsung persilakan kepada penanya berikutnya. Tadi sudah Ahwat, sekarang saya persilakan Ikhwan terlebih dahulu. Bapak Anang Haris Hilmawan. Bapak silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata perjalanan Ustaz Abdul Somad ini nggak jauh beda dengan saya. Lulus S1 ngelamar ke sana kemari memang nggak bisa tembus. Tapi alhamdulillah Allah telah memberikan satu keyakinan sejak saya kuliah, yaitu menulis. Tulisan pertama saya jurnal Ulumul Quran. Mungkin Ustaz pernah menemui teologi feminisme dalam budaya global. Sampai sekarang saya masih menjadi penulis dan peneliti. Saya kebetulan ngajar di UIN Surakarta. Seperti yang dikatakan Ustaz Abdul Somad, betul. Pelarian saya ketika saya jenuh itu adalah menulis. Sampai kemudian lahir sebuah buku yang kemudian diterbitkan BRIN, Kesultanan Demak, Kesultanan Cina Muslim Tanah Jawa. Saya pernah mengirim itu melalui asisten Ustaz Abdul Somad, Mas Tatang, itu junior saya di pesantren. Ya, saya pernah ngirim. Sampaikan ke Ustaz Abdul Somad, salam dari saya. Nah, kemudian saya juga tadi dikatakan Ustaz Abdul Somad, ketika jenuh, saya membantu orang lain. Betul itu. Saya senang filantropi. Saya membantu UMKM yang duafa melalui lembaga-lembaga amal zakat yang dimiliki oleh BUMN. BMUIS BNI, Telkomsel, Brilian, dan sebagainya. Nah, cuman karena latar belakang saya itu filsafat, Ustaz, S1. S2-nya saya sejarah.
Saya ingin membuktikan bahwa manusia itu makhluk materi, bahwa manusia makhluk materi diberi nasihat supaya untuk ibadah. Itu susahnya minta ampun. Maka saya kemudian spekulasi, bagaimana supaya masjid ini ramai. Masjid bukan hanya untuk memanggil orang sholat, tapi bagaimana masjid itu memperhatikan lingkungannya. Masjid memperhatikan lingkungannya. Bagaimana orang-orang UMKM itu datang ke masjid. Bukan hanya kita panggilan, tapi bagaimana kita tergerak masjid, saya takmir masjid kebetulan, untuk membantu mereka UMKM. Untuk apa? Tapi ternyata masih jauh dari harapan. Ini saya otak-atik ini, uji coba antara intuitif dengan materialisme. Nah, ternyata beberapa tergerak, beberapa juga ada yang tidak tergerak. Ini yang menjadi PR saya. Karena kesibukan saya kah? Mungkin karena saya juga muhasabah. Karena memang perlu pendampingan. Nah, pertanyaan saya, apakah uji coba saya secara real antara makhluk manusia itu antara materi dengan kesadaran intuitif ini, apakah bisa saya lanjutkan apa tidak? Karena dengan tanpa dia pengajian dan sebagainya, ternyata juga banyak mengeluh, kemudian juga terjebak pada hutang bank pelecit itu, ya, bank pelecit harian nasional itu, BPHN itu. Nah itu, ini saya ingin mengeluarkan itu. Karena saya uji coba, saya orang filsafat, kan manusia itu makhluk materi. Coba kalau dikasih materi, mereka sadar nggak ke masjid. Nah hingga kini itulah yang problem saya. Bukan untuk diri saya, tapi untuk orang lain. Karena itu adalah pelampiasan saya ketika saya dalam kondisi kosong. Dan saya berharap ada bantuan dari Allah dengan saya membantu orang lain. Dan itu saya buktikan, hobi sampai sekarang. Jika saya membantu proposal belum saya naikkan, sudah ditelepon, penelitian Anda diterima. Masya Allah. Nah, cuman ini tadi yang pertanyaan saya. Apakah materialisme dan intuitif ini, uji coba ini harus saya lanjutkan? Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat kena PHK, suami tidak kerja, pupuk mahal, sawit harga turun. Ketika jamaah ini datang ke masjid, ustadznya mengatakan, bersabarlah, bertawakallah. Ini tidak sinkron antara materi dengan intuitif. Material, benda. Mereka ini perlu benda, mereka perlu beras. Makanya kata Nabi, at-ta'imut ta'am, kasih makan. Jadi tolong didata jamaah masjid kita berapa, buatkan kartunya. Yang ekonominya bagus berapa, mustahik berapa, muzaki berapa. Maka ada namanya ATM beras. Habis sholat boleh ngambil beras. Seimbang antara material benda dengan spiritual. Antara intuitif yang sifatnya rohani, yang sifatnya batin dengan yang zohir. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Haris Himawan perlu diambil oleh masjid-masjid. Supaya makanya kita di mana-mana program infak beras. Masyarakat yang mampu silakan 1 hari Rp1.000, sebulan 25.000, tanggal merah nggak dihitung. Yang akan ngutipnya namanya Paskas, pasukan amal soleh. Supaya apa? Supaya jamaah yang lapar jangan diceramahi.
Wali Songo, kiai-kiai, habib-habib zaman dulu, kalau jamaahnya datang dikasih makan dulu. Orang lapar diceramahi ya ngamuk. Orang lapar diceritakan neraka. Makan dulu. Makanya dakwah itu artinya ad-da'watu ila ta'am, ngundang makan. Makanya kita setiap Rabu subuh makan. Besok Rabu subuh makan. Acara tahlilan makan. Acara selamatan makan. Nikah kata Nabi aulim walau bisyatin, potong kambing. Ya, itu. Jadi orang ini materinya penting. Tapi kalau materi aja nggak mementingkan spiritual, maka batinnya kosong. Tapi hanya cerita batin aja, orang juga perlu makan. Makanya kata Nabi, kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang membiarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, enggak ngasih makan orang miskin. Demikian Pak Anang Haris Himawan. Demikian Bang Alvin. Baik, semoga menjawab Pak Haris. Mohon maaf, kami cukupkan sampai sini dulu untuk diskusinya. Saya persilakan selanjutnya kepada penanya yang lain untuk lebih mempersingkat pertanyaannya begitu ya. To the point, pertanyaannya di mana, gitu. Jangan muter-muter. Langsung saya persilakan pada Ibu Aisyah Humairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah lama mengalami gangguan kesehatan mental yang berat, fisik, pikiran, dan hati sering lelah gitu, Ustaz. Sehingga saya tuh hampir putus asa, meski bertahun-tahun tuh udah berobat, berdoa, berusaha, tapi belum ada perubahan. Jadi saya sedang bertanya, kapan ujian ini tuh berakhir gitu. Udah gitu kan saya ini umur arba'ah wa ishrun. Jadi saya gelisah akan masa depan gitu, Ustadz. Jadi pertanyaannya gini aja. Bagaimana agar tetap tidak berputus asa dari rahmat Allah, tidak merasa doa sia-sia, dan terus kuat berikhtiar untuk kesembuhan gitu, Ustadz. Itu aja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berobat itu 4. Yang pertama obat dokter. Jadi mereka dulu berobatnya ke dokter Haris bin Kaldah. Dia alumni dari Jandi Sabur dari Iran, Persia. Yang kedua herbal, madu, habba sauda. Yang ketiga ruqyah. Yang keempat adalah pengobatan cara Nabi seperti bekam. Ini 4, terapi, yang modelnya terapi. Jadi coba, semua ini dicoba. Kalau kami di Riau ini coba dulu di Pekanbaru. Nanti dari Dumai nyebrang ke Malaka. Coba dulu, mana tahu berjodoh. Jodoh ini bukan cuma jodoh nikah, jodoh berobat juga. Nah, itu. Jadi ke saya, keluarga itu berobat. Coba semua selama halal. Nah, jadi jangan pernah jemu. Saya segan mau bertanya secara detail penyakitnya apa, sudah berobat apa, karena ini orang banyak. Nah, nanti tolong tulis secara spesifik dengan Bang Alvin, supaya saya bisa kasih saran. Kalau sakitnya begini, berarti perginya ke sini. Ya, gitu. Ikhtiar itu amal soleh. Jadi amal soleh itu bukan cuma sholat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran. Ikhtiar berobat itu juga amal soleh. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada Aisyah Humairah. Demikian, wallahu a'lam. Baik, silakan ya
Ibu Aisyah ya untuk tadi instruksi Ustadz untuk bisa mengirimkan detail pertanyaannya supaya nanti bisa kami teruskan. Selanjutnya saya persilakan Ibu Novianti. Sih, Pak Ustadz. Yang ingin Silakan Ibu. yang yang ingin saya tanyakan Ustadz, di daerah kami banyak sekali tambang emas ilegal yang pakai beko tuh Ustadz. Jadi hasil dari tambang tersebut disumbangkan ke masjid, bahkan ada yang pergi umrah dengan hasil tambang emas itu. Pertanyaan satu lagi Ustadz, saat saya ikut seminar atau kegiatan yang di situ ada kegiatan eh, seperti pembersihan pikiran atau jiwa, di situ kita boleh mengeluarkan unek-unek, menangis bersama segala macam, menceritakan semua masalah, apa yang membersihkan pikiran lah Ustadz kan. Saya pernah ikut pelatihan tersebut, tapi saya juga punya masalah, tapi saya tidak bisa menangis. Tidak bisa menangis, tidak bisa terpengaruh. Saya justru melihat orang yang menangis. Ada apa dengan jiwa kita tuh Ustaz? Tidak bisa menangis, padahal semua orang punya masalah, tapi tidak bisa menangis dengan arahan dari instruktur. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat yang menambang, kemudian ada korporat perusahaan yang menambang bebas karena dia ngurus izin. Masyarakat menambang di rumahnya sendiri, di tanah dia ditangkap karena tidak ada izin. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya supaya kepala daerah mengurus izin untuk masyarakat. Supaya masyarakat ini bisa nambang. Itulah solusinya. Karena kalau tidak, nanti akan bergejolak. Masyarakat dikasih izin menambang, hasil tambangnya dijual secara legal. Diatur oleh kementerian. Kalau tidak nanti ya model begini kucing-kucingan terus. Sementara perusahaan korporat bebas. Masyarakat bilang ini tanah saya. Akhirnya kita head to head. Dengan siapa? Tentu aja dengan polisi, dengan Satpol PP, dengan tentara dan lain sebagainya. Jadi pemerintah mesti cepat mengambil tindakan. Lalu kemudian tentang ada orang yang dipancing dikit aja nangis, curhat. Ibu nggak bisa. Karena ibu tidak sama mentalnya dengan orang lain. Kita fisik kita ini begini, ada kuat, ada sedang, ada lemah. Ekonomi juga begini, ada kaya, ada sedang, ada lemah. Kecerdasan otak juga begini, ada yang pandai, ada sedang, ada lemah. Muka juga begini, ada ganteng, ada sedang, ada kurang ganteng. Nah, tentang itu, tentang mental itu gitu juga. Ada yang baru dikit aja. Langsung, ibu termasuk yang nggak bisa disetting-setting. Bukan berarti ibu hatinya keras, pendosa, enggak. Memang nggak bisa nangis. Saya termasuk orang yang susah nangis. Cobalah tengok berapa kali saya ceramah menangis. Membimbing iktikaf, mau mati menangis nggak bisa. Membimbing umroh nggak bisa menangis. Bukan berarti hati keras, tapi kalau pas lagi sedih ya menangis sejadi-jadinya. Jadi itu normal aja, biasa aja. Termasuk orang yang nggak bisa nangis dengan di setting-setting itu, nggak bisa kita nangis setting-setting. Jadi ibu nggak perlu merasa risau dengan itu. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Ustadz atas jawabannya dan kami ucapkan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Kami mohon maaf untuk Bapak Ibu yang
sudah raise hand tapi belum dapat kesempatan. Insya Allah di lain waktu ya. Semoga kita masih bisa berjumpa lewat Zoom ini untuk berdiskusi kembali Bapak Ibu di Majelis Hijrah Bersama UAS. Sebelum kita tutup Bapak Ibu dengan kalimat penutup dari guru kita dan juga doa bersama, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, insya Allah malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk terlibat dalam amal soleh, dalam kebaikan. Insya Allah kita sedang ada proyek kebaikan yaitu membangun pondok pesantren Az-Zahra yang ini lokasinya berada di Pekanbaru, Bapak Ibu, tepat di bawah asuhan guru kita, Ustadz Abu Somad. Insya Allah Bapak Ibu yang ingin ikut kontribusi, kami membuka kesempatan, kami membuka peluang amal soleh berwakaf atas nama diri sendiri atau atas nama orang tua. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kontribusi, bisa langsung klik atau buka di browsernya masing-masing, ketik sidak.id/UAS. Tapi sebelum itu, supaya Bapak Ibu kebayang apa yang akan dibangun di sana, saya izin untuk memutarkan video update terbaru dari pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Saya izin untuk memutarkannya di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Baik, itu tadi Bapak Ibu, sedikit kami tampilkan update dari pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Kami izin untuk membagikan link bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kontribusi dalam pembangunan ini. Bapak Ibu bisa kontribusi mulai dari Rp10.000 ya, dengan nominal 10.000. Bapak Ibu bisa ikut berwakaf atas nama diri sendiri atau atas nama orang tua. Bapak Ibu bisa langsung klik link yang sudah saya bagikan di kolom chat. Link yang sudah saya bagikan di kolom chat sidak.id. Saya izin kembali untuk mengirimkan dan mematikan kolom chat terlebih dahulu Bapak Ibu. Bapak Ibu klik linknya sidak.id/UAS. Insya Allah 100% akan disalurkan untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra yang ada di Riau Bapak Ibu. Semoga setiap rupiah yang Bapak Ibu wakafkan betul-betul mengalir pada Bapak Ibu sekalian ataupun sesuai apa yang diniatkan pada kedua orang tua. Dan Masya Allah, bayangkan ketika bangunan wakaf ini digunakan oleh para santri untuk membaca Al-Quran, untuk bersujud, untuk berzikir dan seterusnya, mengalir kepada siapapun yang ingin yang sudah berkontribusi. Saya mengajak Bapak Ibu yang masih tergabung di Zoom untuk klik linknya dan pilih nominal donasi sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, semoga Allah terima wakaf kita dan semoga harta yang tersisa Allah lipat gandakan dan Allah berikan wasilah lewat wakaf ini. Allah jauhkan kita dari segala penyakit. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk siapapun yang sudah klik linknya. Terakhir, kami mohon kesediaan pada Ustadz untuk memberikan kalimat penutup, closing statement dari tema kita malam hari ini, dan mohon berkenan Ustadz untuk memimpin doa penutup di majelis kita malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Allah tidak pernah absen, Allah tidak pernah berkedip, Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah menjauh. Jadi kalau kita ragu dengan itu semua, berarti iman kita sumbing kepada Allah. Aku tahu rezekiku ditetapkan Allah, hatiku jadi tenang. Aku tahu Allah mendengar doaku, maka hatiku jadi lapang. Aku tahu Allah memperhatikan aku, maka aku menjadi senang. Aku tahu bahwa yang menguji aku Allah, dan yang akan melepaskan aku pun juga Allah. Allah hanya ingin melihat aku, hanya berserah diri kepada Dia,
dan tidak mempersekutukannya dengan apa. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri hidayah pada kami. Ya Amin. muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kami, wa tub alaina, terima taubat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah lepaskan kita semua dari masalah kehidupan, dan jangan sampai kita kehilangan harapan dan semakin dekat kepada Allah. Terima kasih Bang Alvin, mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan kasiran.